Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Febrianti dari kelas manajemen 20J dari Universitas Buana Perjuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Kuliner Spicy Chicken Geprek Doer. Selanjutnya, yaitu ada profil usaha. Nama perusahaan Spicy Chicken Geprek Doer. Nama pemilik Anissa Febrianti, jenis usaha kuliner makanan. Kegiatan usaha menjual ayam geprek pedas doer. Waktu operasional mulai buka jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Alamat Jalan Raya Klari, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Nomor telepon 0856 7379 029. Di slide berikutnya itu aspek legal. Izin lokasi dalam kurung situ dengan nomor 50 3191 92 547 256 2022. NPWP 31 dengan nomor 31460 573 7051 000. Struktur organisasi, yang pertama pemilik usaha owner, yang kedua 4 karyawan. Izin usaha dalam kurung siup dengan nomor 812 AC 173174182427 2022. Izin mendirikan bangunan dalam kurung IMB dengan nomor 9730176 DPM PPRSP DS 202. Di slide berikutnya aspek pasar dan peluang bisnis. Yang pertama, pasar sasaran. Pasar sasaran yang dituju oleh wirausaha ayam geprek doer ini adalah remaja berumur 11 hingga 21 tahun, dewasa berumur 21 hingga 31 tahun, orang tua berumur 32 hingga 45 tahun, untuk berjenis kelamin perempuan dan pria. Penentuan umur sangat penting dalam pertimbangan penentuan pasar sasaran. Karena untuk mengetahui bisnis ayam geprek doer ini layak makan di kalangan remaja, dewasa, maupun orang tua, dan penentuan umur dituju demi kelancaran proses administrasi di kemudian hari. Lalu berikutnya segmentasi pasar. Segi geografi, yang artinya target konsumen yang diraih oleh masyarakat yang tinggal di daerah Karawang, terkhusus wilayah Klari, Kosambi, dan sekitarnya. Segi demografi, yang artinya produk makanan ayam geprek doer ini dapat dibeli oleh semua gender usia 11 hingga 45 tahun, semua agama, semua profesi, semua ras. Di slide berikutnya, segi psikologis, yang artinya produk makanan ayam geprek doer ini membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Segi perilaku, yang artinya sesuai dengan perilaku masyarakat yang akan terus berubah mengikuti zaman. Ayam geprek doer ini akan terus melakukan inovasi-inovasi produk menyesuaikan dengan keinginan konsumen yang akan terus berubah-ubah. Pesaing ada ayam geprek Lazato, ayam geprek Kisana, KFC, MCD, dan lain-lain. Di slide berikutnya yaitu strategi bauran pemasaran. Yang pertama produk, yang artinya ayam geprek doer menyediakan satu jenis olahan makanan, yaitu makanan siap saji ayam geprek dengan berbagai tingkatan level pedas. Daging ayam pada ayam geprek doer pun dipilih dengan kualitas sehat dan diolah dengan proses yang baik. Pemilihan bahan baku yang berkualitas untuk bertujuan agar produk yang dibuat memiliki kualitas yang baik dan dapat memuaskan konsumen. Lalu, lokasi, yang artinya lokasi Spicy Chicken Geprek Doer ini beralamat pada Jalan Raya Klari, Desa Anggadita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Untuk secara strategi lokasi, itu sudah cukup baik karena jalan tersebut sering dilalui oleh banyak masyarakat, terkhusus karyawan atau buruh swasta. Slide berikutnya itu harga, yang artinya harga yang diberikan oleh ayam geprek doer ini dibanderol dengan harga terjangkau. Harga yang dibanderol yaitu senilai 10.000 per porsi. Harga yang diberikan oleh wirausaha ayam geprek sudah dianalisis terlebih dahulu, baik dari segi bahan produksi maupun dari biaya-biaya lainnya, sehingga memiliki harga 10.000 per porsi. Lalu berikutnya promosi, memberikan potongan harga 10% pada hari Jumat. Ayam geprek doer ini juga melakukan promosi penjualan melalui media sosial yang secara langsung dipromosikan oleh seorang selebgram atau seorang publik figur atau dari mulut ke mulut. Aspek teknik dan teknologi, metode penelitian hasil value,
Di yang pertama yaitu ada pasar, nilai lokasi yang ideal itu 45, Karawang Kota 65, Teluk Jambe Timur 45, Pari 40. Di nomor 2 bahan baku nilai lokasi yang ideal itu 30, Karawang Kota 55, Teluk Jambe Timur 30, Pari 20. Nomor 3 transportasi 20, Karawang Kota 50, Teluk Jambe Timur 30, Pari 45. Di nomor 4 tenaga kerja di nilai lokasi yang ideal itu 20, Karawang Kota 40, Teluk Jambe Timur 15, Kelari 20. Di nomor 5 tempat. Nilai lokasi yang ideal yaitu 20, Karawang Kota 80, Teluk Jambe Timur 20, Kelari 55. Nilai lokasi yang ideal yaitu 45 ditambah 30 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 20 hasilnya 135. Di Karawang Kota 65 ditambah 55 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 80 dengan jumlah 290. Teluk Jambe Timur 45 ditambah 30 ditambah 30 ditambah 15 ditambah 20 hasilnya 140. Di Kelari 40 ditambah 20 ditambah 45 ditambah 20 ditambah 55 hasilnya 180. Berdasarkan metode penelitian hasil value, maka lokasi yang tertinggi yang dipilih yaitu daerah Karawang dengan nilai 290. Peralatan produksi. Alat-alat produksi yang dibutuhkan usaha dalam pembuatan ayam geprek yaitu yang pertama alat penggorengan, ulekan sambal, etalase ayam, kompor, dan gas LPG. Untuk alat tulis kantor ATK yaitu pulpen, nota, dan staples, dan lain-lain. Di slide berikutnya itu aspek finansial. Biaya kebutuhan investasi, A. Biaya pra-investasi yang pertama, biaya pembuatan studi yaitu 10 juta, kedua biaya pengurusan izin-izin 30 juta, total biaya 40 juta. B. Biaya aktiva tetap. Aktiva tetap berwujud. Yang pertama, bangunan 900 juta, 2 kendaraan 250 juta, 3 mesin 50 juta, 4 peralatan 160 juta, 5 perlengkapan 280 juta, total biaya 1.640 juta. Aktiva tetap tidak berwujud. 1. Merek dagang 10 juta, total investasi 1.690 juta. Biaya operasional di tabel berikut yaitu nomor 1 biaya bahan baku. Total per bulan 50 juta, total per tahun 600 juta. 2 biaya tenaga kerja yaitu karyawan produksi 2.500.000, jumlah 25 orang, total per bulan 10 juta, total per tahun 250 juta. Finishing 2 juta, jumlah 5 orang, total per bulan 2 juta, total per tahun 10 juta. Biaya listrik dan air 2.500.000, total per tahun 30 juta. Biaya pemasaran yaitu 500.000, total per tahun 6 juta. Biaya transportasi total per bulannya 2 juta, total per tahunnya 24 juta. Di total per bulannya itu keseluruhannya itu 67 juta, di total per tahun di jumlah keseluruhannya itu 320 juta. Average rate of return ARR. ARR sama dengan rata-rata EAT, average earning after tax. Rata-rata investasi, yaitu average investment. Rata-rata EAT sama dengan total EAT dibagi umur ekonomis. Rata-rata investasi sama dengan investasi dibagi 2. Total EAT 180 juta ditambah 200 juta ditambah 220 juta ditambah 250 juta ditambah 285 juta sama dengan 1.135 juta. Rata-rata EAT sama dengan 1.135 juta dibagi 5. Hasilnya 227 juta. Rata-rata investasi 790 juta dibagi 2 sama dengan 395 juta. ARR sama dengan 227 juta dibagi 395 juta sama dengan 57,4% dibulatkan menjadi 57%. Net Present Value NPV. Jika kas bersih tiap tahun berbeda di tabel berikut. Nomor 1 di tahun 2019 itu EAT 180.000, penyusutan 108.000, kas bersih 288.000, diskon faktor 20% itu 0,8033, PV kas bersih 239.904.000. Nomor 2 2020 EAT 200.000, penyusutan 108.000, kas bersih 308.000, diskon faktor 20%-nya 0,64694, PV kas bersihnya 200
2.752.000. Nomor 3 di tahun 2021 EAT 220.000, penyusutan 108.000, kas bersih 328.000, diskon faktor 20% 0,579, PV kas bersih 189.912.000. Nomor 4 2022 EAT 250.000, penyusutan 108.000, kas bersih 358.000, diskon faktor 20% 0,482, PV kas bersih 172.556.000. Nomor 5 di tahun 2023 EAT-nya 285.000, penyusutan 108.000, kas bersih 393.000, diskon faktor 20% 0,402, PV kas bersih 157.986.000. Jumlah PV kas bersih yaitu 974.000. Jumlah PV kas bersih 974.110.000. Total PV kas bersih 974.110.000. Total PV investasi 790 juta. PV NPV sama dengan itu harganya 184.110.000. NPV lebih dari 0, maka usaha dinyatakan layak baik. Kesimpulannya, yaitu dari beberapa aspek yang telah dikaji, wirausaha ayam geprek sudah termasuk dalam kategori wirausaha yang layak untuk dijalankan. Wirausaha ini sudah memiliki legalitas usaha yang sah dan sesuai dengan hukum atau aturan. Selain itu, dalam aspek produksi, makanan ayam geprek ini sudah dapat dikatakan cukup baik dan higienis dan dilihat dari profit perusahaan. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan spicy chicken geprek doer ini, yaitu dari segi pemasarannya yang baik, sehingga akan ada saran dan masukan konsumen masuk pada wirausaha agar dapat menginovasi kembali kualitas ayam geprek doer ini baik dari segi pemasaran maupun rasa. Sekian, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.